Hai semua, bertemu kembali dengan gue Ama Alkatiri. Pada video kali ini gue akan membahas 5 kebiasaan di pagi hari yang akan membuat diri kalian lebih produktif. Bila kalian tahu, Oprah Winfrey, Muhammad Ali, Tony Robbins, mereka salah satu orang yang paling produktif di dunia. Tapi pertanyaannya, apakah mereka produktif dengan sendirinya? Tentu tidak. Mereka produktif karena mereka memiliki kebiasaan di pagi hari yang membuat mereka lebih unggul dibanding orang pada umumnya. Ingin tahu kebiasaan orang produktif di pagi hari seperti apa yang bila kalian jalankan, kalian juga akan lebih produktif. So, stick around! Kebiasaan pertama adalah mandi dengan air dingin. Gue ngerti rasanya kena air dingin di pagi hari. Ngebayangin aja kita udah males lagi mana ngelakuinnya. Sebenarnya, hal yang paling berat dari mandi air dingin itu ketika air dingin menyentuh kulit pertama kali. Setelahnya nggak sedingin seperti sebelumnya. Ketika tantangan berat di pagi hari itu kita lakuin tanpa kita sadari, itu sebenarnya kita mengajari diri kita untuk tetap tenang ketika melakukan aktivitas di bawah tekanan dan membuat kita lebih disiplin. Ada salah satu studi yang dilakukan di jurnal PLOS ONE yang menemukan seseorang yang mandi menggunakan air dingin itu 29% lebih jarang sakit ketika dirinya pergi bekerja ataupun berangkat ke sekolah. Dan studi ini menyimpulkan bahwa mandi dengan air dingin itu memicu sistem kekebalan tubuh. Penelitian lain juga menunjukkan mandi air dingin itu dapat membantu meringankan gejala depresi. Jadi, bila kita mandi air dingin di pagi hari, itu nggak hanya membuat kita sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Bila kalian tahu Tony Robbins, dia memiliki kebiasaan di pagi hari. Salah satunya menyeburkan dirinya ke kolam yang dingin setelah dirinya selesai melakukan sauna. Hal ini dilakukannya bukan tanpa alasan. Dia melakukannya karena dia tahu sudah banyak bukti-bukti benefit mandi dengan air dingin. So, bila kalian ingin lebih produktif di pagi hari, kalian sudah tahu apa yang harus kalian pilih, mandi air dingin atau air hangat. Kebiasaan kedua adalah afirmasi positif. Jadi, afirmasi positif yang gua maksud di sini adalah kalimat positif yang kita ucapkan secara berulang ke diri kita sendiri dan diharapkan ucapan tersebut dapat mempengaruhi perilaku kita, pola pikir kita, dan kebiasaan kita. Afirmasi positif ini akan lebih mudah dilakukan secara konsisten bila ada trigger yang membantu kita untuk mengingatkannya. Hal ini sebenarnya sudah gue lakukan, jadi biasanya gue menulis afirmasi positif gue di post-it dan gue tempel di samping kasur dengan tujuan ketika gue bangun pagi, afirmasi positif yang gue lihat pertama kali. Gue mau sedikit cerita tentang Muhammad Ali, yang mana sangat berkaitan dengan afirmasi positif yang gue maksud. Ali mengatakan bahwa dia selalu menyebut dirinya adalah yang terhebat dan dia mengatakan itu bahkan sebelum dirinya menyadarinya. Menurut Muhammad Ali, afirmasi yang selalu kita ulang itu akan membuat diri kita percaya akan hal tersebut. Dan bila kita sudah benar-benar percaya, hal yang kita percaya akan mulai terjadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah afirmasi beneran bisa memberikan dampak positif di hidup kita? Ada salah satu studi yang memperlihatkan bahwa ketika seseorang mempraktekkan afirmasi ke dirinya, jalur saraf yang bernama ventromedial prefrontal cortex itu akan meningkat. Yang fungsinya untuk pengambilan keputusan, mengatur emosi, dan kemampuan otak memproses informasi. Jadi, tanpa kita sadari saat kita mengulang ucapan positif terus-menerus ke diri kita, saraf di otak kita juga ikut berubah, bahkan sebelum kita memiliki pengalaman tersebut. So, bila kalian ingin memiliki pagi yang lebih produktif, mulai dari saat ini lakukan afirmasi positif secara berulang agar kalian juga bisa mengikuti jejak Muhammad Ali. Kebiasaan ketiga itu sebenarnya sangat simpel, tapi terkadang masih kita suka abaikan, yaitu minum segelas air. Kalian tahu gak, kandungan air di tubuh kita itu sekitar 60-70% dan air sangat penting untuk membantu setiap organ bekerja dengan optimal. Jadi kalau tubuh kita dehidrasi atau kekurangan asupan air, pasti akan membuat kita merasa letih dan mempengaruhi produktivitas kita. Mungkin dari kalian udah ada yang tahu tentang hal ini, tapi mungkin masih banyak juga yang mengabaikan kebiasaan ini. Tapi tenang kok, sebenarnya
minum air juga nggak terlalu banyak-banyak juga. Salah satu artikel dari Harvard Medical School itu menyarankan meminum air cukup 4-6 gelas per harinya. Tapi hal ini juga nggak bisa dijadiin indikator utama. Terlebih lagi bila kalian suka berolahraga, itu pasti kalian minum air lebih dari 6 gelas per harinya. Jadi sesuaikan aja sama gaya hidup kalian. Kenapa gue menganjurkan kalian untuk minum air langsung di pagi hari? Karena pada saat kalian tidur, setiap organ kalian itu dehidrasi. Jadi kalau yang kalian lakukan ketika bangun pagi itu langsung minum kopi, apalagi ngerokok, nah ini bahaya. Udah dehidrasi malah tambah dehidrasi. So, bila kalian ingin memiliki pagi yang produktif, siapin botol minum di samping kasur kalian. Jadi setelah bangun pagi, kalian bisa langsung minum. Kebiasaan keempat adalah meditasi. Bangun pagi dan langsung cek berita ataupun scrolling sosial media itu bukan merupakan kebiasaan baik. Malah hal itu cuma ngebuat kita reaktif. Coba aja kalian bayangin, baru bangun, lihat HP, dan semua notifikasi langsung muncul di kepala kita. Dari jadwal meeting, deadline, berita COVID, temen lagi liburan di Bali, dan lain-lain. Pertanyaannya, bila hal yang kalian lakukan pertama kali di pagi hari seperti tadi, apakah hal tersebut akan membuat kalian bangun dengan kondisi yang tenang ataupun rileks? Tentu tidak. Tapi bila kita bangun dengan merasakan nafas kita terlebih dahulu dan hal yang kita rasakan hanya sirkulasi nafas masuk dan nafas keluar, kita melatih pikiran kita untuk tidak pergi kemana-mana, tapi hanya fokus pada kondisi saat ini dengan merasakan nafas. Seberapa sering kita bangun pagi dan kita lupa kalau kita bisa hidup karena kita masih bernafas. Ketika kita rutin meditasi, paling enggak kita sadar, oh iya gue lagi nafas. Dan harapannya ketika kita sadar sama nafas kita setiap harinya, kita akan sadar hal-hal lain yang terjadi di hidup kita setiap harinya. Apakah yang gue sampaikan tentang meditasi ini itu cuma ilusi atau emang ada scientific evidence-nya? Ada salah satu penelitian dari jurnal Psychiatry Research yang menunjukkan meditasi dapat memperkuat sistem saraf pusat di otak kita yang disebut dengan istilah gray matter yang berfungsi sebagai kemampuan kita untuk belajar, kemampuan kita untuk mengingat, regulasi emosi maupun pengambilan keputusan. Dan bila kalian tahu, banyak loh tokoh-tokoh besar dunia itu melakukan meditasi. Salah satunya adalah Oprah Winfrey. Dia melakukan meditasi sekitar 20 menit setiap pagi secara konsisten. So, bila kalian ingin lebih produktif di pagi hari, kalian bisa melakukan meditasi dengan menggunakan guideline terlebih dahulu. Entah itu kalian bisa menggunakan aplikasi Calm ataupun Headspace, ataupun melalui platform YouTube yang linknya akan gue sharing di kolom description. Kebiasaan kelima adalah lakukan tugas yang paling sulit di pagi hari. Saat kita dapat menyelesaikan tugas yang paling sulit di pagi hari, kita akan merasa lebih percaya diri dan terhindar dari sifat menunda-nunda ketika kita menjalani sisa hari kita. Kalian sadar gak sih, sebenarnya tugas yang paling sulit untuk dikerjakan itu tugas yang memang paling penting dan kebanyakan dari kita menghindarinya. Dan bila sudah masuk waktu siang, ya energi kita pasti sudah habis untuk menyelesaikan tugas yang paling sulit. Kenapa gue menyarankan kalian untuk melakukan tugas yang paling sulit di pagi hari? Karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh Redwood, produktivitas kita akan meningkat tajam di pagi hari dari jam 7 sampai 11. Dan bila sudah masuk waktu siang hari, produktivitas kita akan menurun secara drastis. Jadi tahu kan, kalau siang bawaannya udah mulai ngantuk aja, udah mulai lemes aja, apalagi udah menjelang sore, udah males ngapa-ngapain. Hal ini disebabkan karena sudah banyak energi dan waktu yang kita konsumsi di pagi hari. So, bila kalian ingin lebih produktif, please lakukan pekerjaan yang paling sulit di pagi hari ketika energi kalian masih banyak-banyaknya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gue harap 5 kebiasaan pagi tadi itu dapat kalian segera terapkan dan lihat seberapa produktif diri kalian setelahnya. So, thank you once again. Gue Amal Katiri, and I'll see you next time.